Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Autograph dalam meminimumkan nilai suatu fungsi, di mana terdapat permasalahan, yaitu sebuah perusahaan properti memproduksi dua macam tempat tidur, yaitu tipe besar dan tipe kecil, dengan menggunakan dua bahan dasar yang sama, yaitu kayu jati dan vernis. Untuk memproduksi satu unit tempat tidur besar dibutuhkan 8 batang kayu dan 2 kaleng vernis, sedangkan untuk tempat tidur tipe kecil dibutuhkan 6 batang kayu dan 1 kaleng vernis. Biaya produksi tipe besar dan tipe kecil masing-masing adalah Rp40.000 dan Rp20.000 per unit. Untuk satu periode produksi, perusahaan menggunakan paling sedikit 120 batang kayu dan 24 kaleng vernis. Bila perusahaan harus memproduksi tempat tidur tipe besar paling sedikit 2 buah dan tipe kecil paling sedikit 3 buah, tentukan banyak tempat tidur tipe besar dan tipe kecil yang harus diproduksi agar biaya produknya minimum. Sebelumnya kita identifikasi dulu variabel dari permasalahan di atas, yaitu di mana variabel X sebagai tempat tidur tipe besar dan variabel Y sebagai tempat tidur tipe kecil. Kemudian kita identifikasi fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 40.000X ditambah 25.000Y. Sedangkan terdapat beberapa fungsi pembatas atau fungsi kendala, yaitu yang pertama 8X tambah 6Y besar sama dengan 120, kemudian 2X tambah Y lebih besar sama dengan 24, dan X besar sama dengan 2, kemudian Y besar sama dengan 3. Langsung saja kita ke aplikasi Autograph-nya. Karena kita akan menggunakan penyelesaian metode secara grafik, kita pilih yang ini. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi Autograph sebelum kita melakukan hal selanjutnya. Untuk selanjutnya, yaitu kita akan memasukkan fungsi-fungsi pembatas, yaitu dari equation, kemudian kita enter equation. Kita masukkan fungsi pembatas yang pertama, yaitu 8X ditambah 6Y lebih besar sama dengan 120. Kita masukkan, kemudian kita pilih OK. Nah, agar tampilannya lebih jelas, kita perkecil dulu grafiknya sehingga nanti terlihat daerah penyelesaiannya. Nah, daerah yang tidak diarsir merupakan daerah penyelesaian dari persamaan garis 8X tambah 6Y besar sama dengan 120. Kemudian kita masukkan fungsi pembatas-pembatas selanjutnya sama, yaitu seperti cara sebelumnya. Fungsi pembatas yang kedua yaitu 2X ditambah Y lebih besar sama dengan 24. Kita oke kan? Nah, ini dia yang merupakan persamaan ataupun garis dari persamaan 2X ditambah Y besar sama dengan 24. Langkah selanjutnya sama, kita masukkan fungsi kendala yang selanjutnya, yaitu
X lebih besar sama dengan 2. Kita oke kan? Dan fungsi kendala yang terakhir yaitu Y besar sama dengan 3. Oke. Nah, ini dia merupakan garis yang kita peroleh dari fungsi kendala yang terdapat pada persoalan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan titik-titik potong dari persamaan garis yang telah diperoleh sebelumnya. Yang pertama yaitu kita akan menentukan titik potong dari persamaan garis 8x ditambah 6y besar sama dengan 120 dan garis 2x tambah y lebih besar sama dengan 24. Caranya yaitu pertama kita klik garisnya sehingga berwarna hitam, kita klik garis satu lagi, kemudian kita klik kanan, pilih poin, kemudian solve fx sama dengan gx, kita pilih sehingga muncul tanda segi 4 seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian text box. Nah, sebelumnya saya akan mengedit fontnya agar nanti tampilan tidak terlalu besar ya. Kita pilih menjadi yang paling kecil, kemudian oke. Nah, ini dia yang merupakan titik potongnya dari persamaan kedua garis tersebut, yaitu di titik 6,12. Kita berikan tandanya agar mudah dipahami nantinya. Selanjutnya yaitu kita tentukan lagi titik potongnya, yaitu garis 8x tambah 6y besar sama dengan 120 dengan garis y lebih besar sama dengan 3. Sama, kita klik kanan, kemudian poin, solve fx sama dengan gx, kita pilih text box. Caranya sama seperti cara yang sebelumnya. Kemudian kita beri tanda ya, agar nanti lebih jelas antara titiknya dengan penamaan garisnya. Kemudian yang titik potong selanjutnya yaitu dia ada di persamaan x lebih besar sama dengan 2 dan 2x ditambah y besar sama dengan 24. Nah, caranya sama, poin, solve. Kemudian kita klik kanan, text box. Kita oke kan? Kita geser dulu ya, namanya mendekati titik tersebut. Kemudian kita beri tanda. Nah, ini dia titik-titik potong dari persamaan garis yang telah kita peroleh sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan metode garis selidik untuk menentukan nilai minimumnya, yaitu dengan cara kita pilih ini, kemudian kita masukkan fungsi tujuan dari permasalahan tadi, yaitu 40.000x ditambah 25.000y sama dengan z. Sebelumnya kita draw option dulu agar nanti kita melihat perbedaan antara garis selidik dengan garis-garis yang lainnya. Kita ubah warnanya. Oke. Nah, ini dia nantinya, ini dia yang merupakan garis selidik. Nah, ini dia yang nantinya
Ini dia garis lidik yang nantinya akan kita jalankan atau kita gerakkan menuju arah titik-titik potongnya, di mana nanti titik yang pertama dilalui oleh garis lidik ini merupakan titik maksimum atau nilai maksimum dari permasalahan tersebut. Cara menilai kita yaitu kita pilih, kemudian constant control option, kita ubah menjadi animation repeat. Startnya kita mulai dari 100.000, kemudian finishnya saya pilih di 900.000 dengan stepnya yaitu 100.000. Kemudian kita oke kan. Nah, kemudian langsung kita gerakkan. Kita perhatikan di mana titik potong yang pertama dilalui oleh garis lidik ini. Kita perhatikan sama-sama ya. Kita lihat titik yang pertama dilalui oleh garis lidik. Nah, apabila sudah melalui titik kita stop, sehingga kita stopkan sehingga di garis lidiknya berhenti di titik 6,12, di mana x-nya sama dengan 6 dan y-nya sama dengan 12. Jadi dengan biaya yang diperoleh yaitu sebesar 540.000. Nah, dari permasalahan ini dapat kita simpulkan biaya minimum suatu produksi akan dicapai yaitu sebesar Rp540.000 apabila diproduksi sebanyak 6 buah tempat tidur tipe besar dan 12 buah tempat tidur tipe kecil. Nah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai penggunaan aplikasi Autograd dalam menyelesaikan nilai minimum dari suatu permasalahan program linear. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.